Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hai, nama saya Sky. Hari ini saya akan membacakan quotes untuk kita semua. Bila hati kita sedang marah atau kecewa, cobalah diam dan berdoa meminta Tuhan menghancurkan kemarahan dan kekecewaan, diganti dengan damai sejahtera dari Yesus. Murid-muridlah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, masa Roh pun nyatalah, juga dalam hidup kita, roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus
setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Sebuah kamar baru. 2 Raja-Raja 4. Siapakah Nabi Elisa itu? Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan dan penerus dari Nabi Elia. Suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya dan suaminya yang mengundangnya makan. "Mari, makanlah bersama kami," kata perempuan itu dan suaminya kepada Elisa. "Kamu bekerja untuk Tuhan, jadi kami ingin membantumu." Perempuan itu tidak dapat bekerja untuk Tuhan seperti Elisa. Mereka hanya dapat memberinya makan dan membantu Elisa melakukan pekerjaan Tuhan. Elisa sangat bahagia dapat makan bersama perempuan itu dan suaminya. Elisa tahu bahwa mereka juga mencintai Tuhan sebagaimana dirinya. Suatu hari, perempuan itu memberikan sebuah kejutan kepada Elisa. "Mari, ikut aku," katanya. Perempuan itu membawa Elisa ke sebuah kamar yang indah. "Kami membuatkan kamar ini untukmu," katanya. "Tinggallah di sini apabila kamu datang ke Sunem." Elisa sangat senang. Kamar ini sangat indah. Kalian menempatkan barang-barang bagus di dalam kamar ini untukku. Terima kasih. Lalu kata perempuan itu, "Kami senang kamu bekerja untuk Tuhan. Dan kami juga senang dapat membantumu melakukan pekerjaan Tuhan." Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Kami bersyukur atas cerita indah tentang Nabi Elisa yang menerima sebuah kamar baru. Kami belajar dari kisah ini bahwa Engkau selalu menyediakan tempat untuk kami, tempat yang nyaman dan aman di mana kami dapat merasakan kasih-Mu.
Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berbagi dengan sesama, seperti wanita Sunem yang memberikan tempat bagi Nabi Elisa. Kami juga ingin menjadi anak yang baik, yang peduli, dan membantu orang lain dengan tulus hati. Kami berdoa agar Engkau selalu memberkati keluarga kami, rumah kami, dan memberi kami tempat-tempat yang penuh damai dan sukacita. Semoga setiap hari kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, seperti Nabi Elisa yang membawa berkat kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Engkong, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you, Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you, Emma, udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you, Opa. Sehat selalu, Mak. Semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you, Opa. Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you, jagain. God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, saya mau Yeye. Naina ya, Mak. Oma, I love you. Hai usiang aku. Nana deh, Mak. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang takut. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Emak, Engkong, Mama, senang sekali mempunyai Emak Engkong seperti kalian. I love you, Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuma 2. Cuman 1. Cuman 2. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempat, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini, saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikiran saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat melipat gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu dia kasih gambar seperti kayak begini. Jadi pikir, oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang, kenapa nggak coba? Kamu mau atau enggak? Saya bilang, ya mau. Ya kalau mau ya coba bikin. Makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebonjati ya. Sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebonjati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebonjati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya.
kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya Gereja Kebonjati itu bisa merangkul. Kebonjati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati, semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama.
Umat yang terkasih, dengan berdiri kita datang menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Mari kita naikkan pujian baginya. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
Keluaran 33 ayat 14. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur, Bandung. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan satu perjalanan, misalkan ke satu kota yang sama sekali Bapak Ibu belum ketahui? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tentu ada ragam rasa yang dirasakan. Di satu sisi mungkin antusias karena membayangkan kita bisa melakukan berbagai kegiatan di sana. Kita bisa menjumpai kuliner khas kota tersebut, bertemu dengan kawan lama mungkin, atau kenalan baru. Banyak yang membuat kita antusias. Tapi perasaan yang lain juga muncul, bukan? Misalkan kita berpikir, gimana di sana, aman nggak ya? Makanannya cocok nggak nanti? Atau ada kultur, budaya tertentu yang mungkin nanti berbeda sekali dengan kita. Ada kecemasan tersendiri. Dan di balik kecemasan-kecemasan itu, kira-kira apa yang kita butuhkan? Tentu banyak sekali. Tapi salah satu dari sekian banyak kebutuhan itu adalah seorang kawan. Mengapa? Karena bersama kawan atau sahabat itu, perjalanan bisa dijalani dengan lebih baik. Dan konon hadirnya seorang sahabat akan menolong seseorang untuk bisa berjalan lebih jauh daripada ia berjalan seorang diri. Akan selalu ada tenaga baru, petualangan baru yang akan membuat kita terus berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan Musa dan juga bangsa Israel di dalam kitab Keluaran juga mungkin seperti itu. Di satu sisi ada antusiasme, tetapi juga banyak kecemasan di dalam perjalanan itu. Mengapa? Sebab perjalanan Eksodus dari Mesir ke satu tempat yang Allah janjikan bagi umatnya ini bukan perjalanan yang biasa. Perjalanan ini penuh dengan ragam rasa, penuh gejolak emosi. Bahkan perjalanan ini merupakan satu perjalanan perubahan identitas dari identitas budak di Mesir menjadi identitas orang merdeka. Israel adalah umat Allah. Sungguh sebuah perjalanan yang tidak sembarangan, bahkan perjalanan yang amat penting. Dan Musa menjadi bagian dari perjalanan itu. Sebagai seorang pemimpin, ia tentu memiliki kegentaran tersendiri. Dan di tengah kegentaran tersebut ternyata Allah tidak membiarkannya. Allah hadir menyapanya, seakan ingin menegaskan bahwa Allah menyertainya dan menyertai umatnya. Bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada renungan kali ini diambil dari Keluaran 33 ayat 14 yang berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa dikuatkan berulang kali bahwa perjalanannya bukanlah perjalanan seorang diri. Allah hadir menyertainya dan menyertai umatnya. Allah sendiri yang membimbing dan menenteramkan dia. Allah menjadi rekan seperjalanan mereka yang memandu perjalanan itu, yang menenteramkan perasaan di tengah kegalauan dan kegundahan. Dan gambaran Allah yang adalah rekan seperjalanan inilah yang menegaskan bahwa perjalanan Musa dan perjalanan bangsa Israel menjadi perjalanan yang penuh keajaiban, a wonderful journey. Dan bukankah jika kita hayati dan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita sebagai gereja pun setidaknya berwajah demikian. Kadang jika kita pikirkan banyak hal yang penuh tanda tanya menghadang di depan kita sebagai gereja. Kadang masalah demi masalah kita hadapi juga sebagai persekutuan umat Tuhan.
Bagaimana menciptakan gairah menggereja yang sukacita dan hangat? Bagaimana mengelola kepemimpinan gerejawi yang terus menggairahkan? Bagaimana menjadikan pelayanan kaum muda sebagai wadah ministry sekaligus wadah eksplorasi? Bagaimana juga menjaga tradisi kita di tengah zaman yang kian hari berubah begitu cepat? Dan masih banyak pertanyaan lain yang Bapak Ibu juga mungkin menggumuli. Rasanya kalau dipikir-pikir kok mustahil kita menyelesaikan PR-PR yang terlalu banyak dan terlalu besar ini. Tapi jika kita refleksikan, kita tetap bertahan sampai hari ini. Dan itu tentunya bukan karena kita hebat dan kuat, semata-mata karena Allah yang terus menopang, mengasuh gerejanya hari ini, esok, dan selamanya. Karena Allah beserta kita. Dan bukankah itu merupakan satu keajaiban? Sesuatu yang bisa membuat kita berkata, wow, Allah baik. Keajaiban demi keajaiban hadir di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita sebagai gereja. Wonder of wonders. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tugas kita melanjutkan perjalanan itu. Perjalanan yang mungkin penuh tanda tanya, perjalanan yang kadang membuat kita mungkin kesal, menguras tenaga, juga menguras otak untuk mencari solusi kreatif atas masalah-masalah yang mungkin pelik. Tapi jangan lupakan bahwa ini bukanlah solo traveling. Bapak Ibu berjalan sendirian saja tanpa ada rekan seperjalanan. Perjalanan ini adalah perjalanan bersama-sama, bahkan perjalanan bersama Allah. Karena itu berjalanlah bersamanya. Mari lihat ke belakang, di mana jejak-jejak penyertaan Allah sungguh nyata buat kita, dan mari menatap hari depan dengan penuh harapan, karena kita tidak ditinggalkan sendirian. Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk setiap jejak perjalanan yang Kau hadirkan bagi kami sebagai gereja. Dan mantapkanlah jejak langkah kami ke depan, karena kami tahu meskipun tidak mudah melangkah, Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau terus mengasuh, menopang, menguatkan kami untuk tetap berkarya di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam Kristus kami memohon. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Perkenalkan, nama saya Alex Susanto. Terlahir di Bandung 29 Maret 1965 dan menikah tanggal 21 Mei 1995. Pemberkatan nikah di Gereja Kebonjati 100 dan kami telah dikaruniai 2 orang anak. Saya mulai mengenal dan beribadah di GKI Kebonjati sejak tahun 1990 dan masuk paduan suara Efrata 1 pada tahun 1993 sampai sekarang masih aktif. Saya mengenal istri dari keikutan sertanya di paduan suara Efrata 1 karena lebih sering ketemu dan akhirnya kami menikah pada tahun 1995. Dalam menjalani kegiatan paduan suara, kami merasa diberkati Tuhan. Semua karena anugerahnya, di mana pada saat latihan paduan suara, anak kami sering dibawa. Yang nomor 1 kami sering dibawa, walaupun dia tidak menyanyi, masih kecil, tapi setidaknya memberi pelajaran buat anak kami. Begitu juga buat anak kami yang kedua, sama dia ikut juga serta dalam latihan paduan suara kami. Mengenalkan mereka untuk bisa melayani Tuhan, walaupun dia hanya duduk dan membawa mainan seperti puzzle atau mainan lainnya. Seiring waktu berlalu terus, saya dan istri terus aktif di paduan suara Efrata 1. Dan kemudian anak-anak kami juga aktif, yang ke-1 di multimedia, dan anak saya yang kedua juga aktif dalam musik ensemble EDS. Dalam perjalanannya mengikuti kegiatan paduan suara banyak suka dukanya.
kadang suka membuat kita lemah. Tapi dengan adanya dorongan dari istri, juga rekan-rekan paduan membuat saya menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti paduan suara. Karena pernah kami beberapa kali tidak mengikuti paduan suara dikarenakan adanya kesibukan, baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun kegiatan di luar. Seringkali membuat kita jadi bolos atau tidak ikut latihan. Tapi semuanya itu terasa hampa. Sehingga kami sama istri kami bersepakat bila mana untuk di kebaktian kita harus ikuti kebaktian paduan suara juga. Dalam kebaktian menyanyi, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, selanjutnya pulang. Dalam intinya secara tubuh kita bilang banyak waktu terbuang. Tapi dengan mengikuti paduan suara dalam pelayanannya kita merasa dalam menghadapi hidup baik di kantor, di rumah, tapi semuanya bisa dilewati dengan baik. Semuanya itu berkat pertolongan, bahkan semua itu mendatangkan berkat dan menjadikan saya bertambah iman, percaya, dan semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan di atas dalam pelayanan saya menjadi berkat buat para pendeta, majelis, aktivis, juga simpatisan Jemaat Kebon Jati 100. Kepada jemaat maupun simpatisan yang belum melayani, mari kita bersama-sama melayani di ladangnya Tuhan. Wonderful, Gereja GKI Kebon Jati 100 menjelang ulang tahunnya yang ke-100. Semakin diberkati dan menjadi berkat buat jemaat dan semua orang. God with us. Saya sangat bersyukur pada Desember, tepat kita dalam semarak sukacita Natal, GKI Kebon Jati genap berusia 1 abad. Angka yang keren, jemaat yang keren dalam rahmat dan berkat Tuhan. Saya termasuk yang beroleh berkat dari GKI Kebon Jati karena istri saya, Lucy Kristinawati, pernah melayani di tengah jemaat GKI Kebon Jati. Salam dari kami, Pendeta Beni Halim, keluarga Pendeta Beni Halim, dan juga sobat dari GKI Klasis Banten. Tuhan beserta GKI Kebon Jati.
Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih dan setia, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam setiap keadaan, baik sukacita maupun duka, Engkau ada bersama kami. Saat kami menghadapi tantangan, Engkau adalah kekuatan kami. Saat kami merasa lemah, Engkau menopang kami. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menyadari bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Dalam perjalanan hidup kami, jadikan kami semakin dekat padamu, selalu mengandalkan kekuatan-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau beserta kami hingga akhir zaman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Sudah 5. Ada lagi, Pak? Udah ada sudah 5 tadi kan? Ya udah enggak apa-apa Ibu ya. Pak Ismail silakan. Sangat esensial belum disebutkan. Belum? Ya, Pak Om. Yang sangat penting dan esensial bahwa Kristus itu datang ke dunia yaitu untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Dosa dan maut. Ya, terima kasih. Itu yang sangat esensial bagi. Tapi buat saya sekarang dalam setiap pergumulan, Yesus itu siapa? 5 hal. Ya, baik. Terima kasih.
Bentar Bu. Udah, Bapak Ibu sekalian? 5, udah dapat? Diingat-ingat ya, ntar jangan itu. Pak, sok, Bu Emi. Oke, itu ayah. Kalau